Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sari, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 8 yang berjudul Landasan Historis Pendidikan. Selamat menyaksikan. Sejarah Pendidikan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1947, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia itu bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman, kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal lain yang juga menjadi perhatian panitia ini adalah terkait rencana pelajaran, organisasi pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Beberapa hasil usulan dari panitia ini yaitu 1. Pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar. 2. Khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa mendapatkan tempat yang teratur dan seksama. 3. Mengenai pengajaran tinggi disarankan agar diadakan seluas-luasnya. 4. Disarankan agar diusahakan pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri. Setelah sistem pendidikan baru dibentuk terdapat 4 tingkatan. 1. Pendidikan rendah. 2. Pendidikan menengah pertama. 3. Pendidikan menengah atas. 4. Pendidikan tinggi. Dilihat dari tingkatannya, lama pendidikan yang akan ditempuh adalah 1. Sekolah rakyat atau dasar 6 tahun. 2. Sekolah lanjutan 3 hingga 6 tahun. 3. Sekolah industri 3 hingga 6 tahun. 4. Perguruan tinggi 4 hingga 6 tahun. Adapun tokoh-tokoh pendidik yaitu 1. Muhammad Syafi'i, 2. Ki Hajar Dewantara, dan 3. Ahmad Dahlan. Menurut Ahmad Dahlan, ada 5 butir yang dijadikan dasar pendidikan yaitu 1. Perubahan cara berpikir, 2. Kemasyarakatan, 3. Aktivitas, 4. Kreativitas, dan 5. Optimisme. B. Isu-isu problematika dalam historis pendidikan Indonesia. Ada beberapa isu yang diangkat dalam makalah ini, yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan, dan 4. Masalah kurikulum. J. Kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. 1. Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Periode pertama, penetapan kurikulum ditetapkan tahun 1947, berlaku hingga 1949. Periode kedua, diterapkan pada 1952 hingga 1960. Dan periode ketiga, kurikulum ditetapkan pada 1960 hingga 1964. 2. Orde Baru. Untuk masa Orde Baru, tujuan kurikulum adalah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa ini, telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. 3. Reformasi. Setelah kurikulum masa Orde Baru berakhir di masa reformasi, telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali, yaitu 2004, 2006, dan 2013. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.